pingsan di trotoar jalan setelah terlempar dari dalam angkutan kota yang mengalami kecelakaan di Jalan RE Marta Dinata, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Diduga sopir Mikrolet 15A jurusan stasiun kota Tanjung Priok ini mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi di jalan lengang hingga lepas kendali dan menabrak pembatas jalan. Akibat terlempar dari angkot, korban mengalami luka di bagian kepala dan tak sadarkan diri. Sementara itu, satu penumpang lainnya mengalami luka ringan. Penumpangnya dua-duanya di dalam nih, cuman yang satu ibu-ibu di depan pintu. Nah, mungkin karena mobil agak loncat nih ke separuh badan ya kan, penumpang itu jatuh, melempar keluar. Warga di lokasi kejadian bahu-membahu menolong dan membawa korban ke rumah sakit Koja untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara warga lainnya berjibaku mengevakuasi mikrolet yang menyangkut di separator dengan bantuan truk tangki air. Kembali di News Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, sidang lanjutan pembunuhan Brigadir Joshua kembali digelar hari ini. 11 orang saksi dihadirkan untuk terdakwa Barada Eliezer. 11 saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum terdiri dari kakak kandung Ferdi Sambo, Leonardo Sambo, kemudian asisten rumah tangga, ajudan dan sopir yang bekerja di 3 rumah milik keluarga Sambo. Asisten rumah tangga Ferdi Sambo, Susi, yang menjadi saksi pertama yang diperiksa. Mendengarkan keterangan Susi yang nilai berbelit-belit, kuasa hukum Barada E, Roni Talapesi, memohon kepada majelis hakim untuk menjerat Susi dengan pasal keterangan palsu. Kita sudah menyimak bahwa saudara Susi yang menjadi saksi hari ini dalam pemeriksaan, teman-teman sudah bisa lihat ya, bahwa keterangannya kita beranggapan bahwa keterangannya tidak konsisten, berbelit-belit, dan tadi hakim sudah sampaikan bahwa keterangan ini bisa menjadi keterangan palsu. Maka kami memohon kepada majelis hakim agar khusus untuk saksi Susi dikenakan pasal 174, kemudian dikenakan pasal 242 KUHP ya, sesuai dengan asas peradilan, legalitas peradilan. Kami beranggapan bahwa saudara Susi ini telah melecehkan pengadilan. Bahwa di pengadilan ini tidak boleh ditutupi, tidak boleh ada yang bohong, semua harus berkata jujur karena ini apa? Ini buat kepentingan semua orang dan kepentingan dari keluarga korban dan kepentingan juga untuk klien saya. Disinilah kami meminta supaya pengadilan mengabulkan permohonan kami bahwa saksi yang seperti ini tidak dibolehkan lagi berkata palsu atau bohong sehingga merugikan. Dan pemirsa, kita akan pantau suasana terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bersama rekan kami Lika Apriliani. Lika, bagaimana jalannya sidang hingga malam hari ini? Ya baik Abraham dan juga pemirsa, saat ini sedang menjalani kesaksian dari 6 orang saksi terakhir. Di antaranya ada Diryanto alias Kadir, ini ART yang bekerja di rumah Duren 3, ada juga Marzuki, security kompleks Duren 3, dan juga ada Damius Lobakobam sebagai security rumah Saguling, ada Abdul Somad ART di rumah Bangka, Alfionsius Dualarang sebagai security di Duren Bangka, dan juga tidak ketinggalan yaitu Leonardo Sambo sebagai kakak kandung dari Ferdi Sambo. Di mana pada kesaksian 6 orang saksi ini, dari Diryanto maksud kami selaku ART di rumah Duren 3 dan juga Marzuki selaku security satpam di kompleks Duren 3 ini menyampaikan bahwa mereka mendengar letusan tembakan yang berasal dari rumah dinas Ferdi Sambo. Dan beberapa pertanyaan lainnya yaitu seputar hilangnya barang bukti CCTV di pos security yang mengarah ke rumah dinas dari Ferdi Sambo. Pernyataan dari ART dan juga security yang berada di Duren 3 ini selaras dengan pernyataan saksi sebelumnya yaitu Azan Romer yang menyatakan bahwa dirinya juga mendengar letusan tembakan kurang lebih sebanyak 5 kali yang berasal dari dalam rumah dinas Ferdi Sambo di Duren 3. Di mana ajudan dari Romer ini juga sempat bertemu dengan Ferdi Sambo sebelum adanya tragedi penembakan, dan juga sempat melihat Ferdi Sambo menggunakan sarung tangan
dan juga sempat menjatuhkan senjata api yang diduga ini merupakan senjata milik almarhum Brigadir Yosua. Dan juga kesaksian dari kakak Sambo yaitu Leonardo Sambo, ini perannya adalah di mana Leonardo Sambo ini sempat diminta Putri Chandrawati untuk mengamankan senjata api milik Ferdi Sambo ke Barreskrim dan juga menyampaikan bahwa dirinya tidak mengetahui apa-apa terkait dugaan pembunuhan rencana yang menewaskan Brigadir Yosua. Dan juga tadi pagi sempat saksi kunci yaitu dari ART Susi ini menyampaikan beberapa kesaksiannya, namun beberapa kesaksiannya ini berujung kontroversi dan dianggap banyak kebohongan, di mana salah satu kebohongannya yaitu Susi menyampaikan bahwa dirinya sempat menegur dari Brigadir Yosua yang tengah mengangkat tubuh Putri Chandrawati pada saat tidur di sofa. Lalu hal tersebut langsung dibantah oleh Baradae dengan tidak benar adanya Putri mengatakan demikian. Oleh karenanya pengacara dari Baradae Roni Talapesi menyampaikan dan juga memohon kepada hakim ini untuk Susi melakukan dikenai sumpah palsu, di mana Susi ini dapat dikenakan pasal 174 KUHP dan pasal 242 KUHP dengan ancaman 7 dan 9 tahun penjara. Sementara itu Abraham, kembali ke Anda. Terima kasih Lika Priani, laporan Anda langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pemirsa, hakim mencecar asisten rumah tangga Ferdi Sambo, Susi, dengan berbagai pertanyaan seputar kejadian di Magelang. Hakim sempat naik pitam karena saksi dinilai berbelit-belit dan terkesan berbohong. Bohong saudara ini. Pakai apa bawahannya? Ingat saya, ibu pakai kaos pendek, celana panjang kain. Pakai celana panjang kain. Siapa? Kapan saudara bisa meraba kalau tubuhnya kakinya dingin? Saya pegang ininya. Tadi katanya pegang kakinya. Telapak kakinya aja. Kenapa saudara tiba-tiba memegang telapak? Ya saya khawatir gitu kan. Emang di telapak saudara tahu apa? Kalau udah dipegang telapak tahu dari mana? Saya pegang gini, ibu kenapa? Bukan gini loh, kenapa saya bingung bertanya begitu? Karena saudara cepat sekali mengatakan tangan dan kakinya dingin. Tahu dari mana? Soalnya saya megang. Oke, setelah saudara peluk, Siap. apa yang disampaikan saudara Putri? Enggak ada. Tidak ada. Tadi saudara ngomong katanya Joshua nggak boleh naik. Ketahuan bohong saudara. Iya kan? Itu sesudah saya manggil-manggil om, tolong om. Tadi bilang katanya tidak ada. Sekarang ngomong sesudah. Iya, saya manggil om tolong gitu. Tapi habis itu Om Kuat naik. Terus? Om Kuat naik, dia bertanya ke saya, "Sus, kenapa ibu?" gitu. Terus saya jawab, "Saya tidak tahu om, soalnya saya nemuin ibu udah kayak gini gitu, udah tergeletak di sini." Terus? Om Kuat juga megang badannya juga, kakinya. Ini kakinya dingin gitu Om Kuat. Terus? Ya habis itu nggak lama itu Om Joshua mau naik tapi dihalau sama Om Kuat. Kuat ini apa? Sopir kan? Siap. Sopir kan? Siap. Kok berani dia pegang tubuhnya majikannya? Masuk akal nggak? Megang kakinya. Lah ya megang kakinya perkara megang apa tapi berani megang tubuhnya kan? Harusnya kalau dia memegang tubuhnya saudara Putri kemudian memapah ke kasur, itu masuk akal. Kesaksian Susi, asisten rumah tangga Ferdi Sambo, dibantah terdakwa Richard Eliezer. Bahkan Richard menuding Susi banyak berbohong. Begini yang mulia. Ya. Untuk keterangan dari saudara saksi, Mas, banyak yang bohongnya. Banyak yang bohong. Bisa disebutkan satu persatu mana yang bohong? Baik, yang mulia. Mungkin untuk yang pertama, waktu di tanggal 4
tanggal 4 itu waktu yang katanya ada pelecehan, Bapak. Saudara Joshua mengangkat korban, mengangkat putri. Benar Yang Mulia. Dan itu memang saya lihat Yang Mulia. Tapi di situ saudara saksi menjelaskan bahwa saya mengatakan jangan gitulah Bang. Mengatakan kepada Joshua, padahal itu tidak benar Yang Mulia. Saya tidak berkata seperti itu Yang Mulia. Ini Yang Mulia, dari saudara saksi mengatakan bahwa Pak Efes lebih sering di Saguling Yang Mulia. Dan saudara saksi sering menyediakan sarapan pagi untuk saudara Efes. Nah, ini Yang Mulia saya bisa tanyakan ke saudara saksi, berkenan? Enggak, nanti ada waktunya sendiri saudara Baik, Yang bertanya. Mulia. Ya karena sesuai faktanya saudara Efes ini lebih sering di kediaman di Bangka Yang Mulia. Untuk Sabtu Minggu saja baru balik ke Saguling. Susi dituding berbohong oleh hakim dan terdakwa Richard Eliezer lantaran keterangannya yang berubah-ubah. Susi pun sempat tertunduk ketika kesaksiannya dibantah oleh Eliezer. Kita akan bahas lebih dalam bersama dengan pakar mikroekspresi Monica Kumalasari. Selamat malam, Bu Monica. Halo, selamat malam, Abe. Ya, Bu Monica, apa yang bisa Anda jelaskan melalui pengamatan Anda dan disiplin keilmuan Anda dari keterangan Susi, dari gestur yang Anda baca? Ya, jadi seperti ini, ada faktor-faktor psikologis dari yang kita sebut sebagai truth atau kejujuran. Ya, jadi ketika satu peristiwa muncul, ini melibatkan ada faktor emosi dan juga ada faktor kognisi. Dari emosi dan kognisi ini, keduanya harus selaras dan itulah yang terlihat melalui verbal kita atau juga ekspresi-ekspresi dari tubuh kita. Nah, syarat untuk terjadi suatu kejujuran adalah harus ada spontanitas, ya. Kemudian syarat kedua adalah konsistensi. Nah, kalau kita lihat ya, ketika ditanya oleh hakim, maka Susi lambat sekali, ada beberapa saat jeda untuk kemudian menjawab, ya. Artinya kalau ada jeda dan tidak spontan, kita boleh mengatakan bahwa untuk hal ini kenapa kita menemukan ada leakage, ya. Kenapa kita menemukan ada kebocoran seperti ini, ya. Kebocoran belum tentu merupakan satu kebohongan, tetapi harus kita gali lagi dan boleh kita katakan bahwa informasi yang diberikan tidak kredibel. Seperti itu. Oke, secara umum kan Susi menjelaskan mengenai peristiwa di Magelang, kemudian juga ia menjelaskan terkait dengan status anak keempat Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Nah, keterangan ini dinilai berbelit-belit, terutama keterangan yang terakhir, bahkan yang mengejutkan, Susi menyebutkan anak keempat Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati adalah anak kandung mereka yang dilahirkan oleh Putri Chandrawati. Kemudian ini dibantah oleh keterangan saksi lainnya, ajudan Ferdi Sambo yang lainnya. Nah, kalau begini kan jadi kabur fakta persidangan. Bagaimana Anda mencermatinya, Bu Monica? Ya, ketika konten yang dibahas adalah mengenai anak keempat, ya, memang ini juga kita melihat tidak spontan, bahkan juga terlihat kalau beliau mengatakan, kalau Susi mengatakan bingung, gitu ya. Nah, bingung ini adalah merupakan satu proses ada proses berpikir, ya. Tetapi proses berpikir ini atau saya mengatakan sebagai cognitive loading, ya. Jadi proses kognisinya itu melakukan loading, ya. Ini seharusnya terlihat dari ekspresi di wajah, ya. Apa saja sih ketika seseorang berpikir, karena ketika seseorang lupa atau ingin menjawab sesuatu tetapi dengan cara yang lebih dapat diterima, gitu ya. Seseorang memang membutuhkan jeda, ya, sehingga terjadilah ada proses berpikir. Nah, proses berpikir ini biasanya ditunjukkan dengan ketika ada eyebrows ini down turun, gitu ya. Nah, ini juga kalau kita berpikir kadang-kadang alis mata kita berkerut seperti ini, gitu ya. Nah, atau ya ketika seseorang berpikir juga ada pursed lips namanya. Jadi kadang-kadang nah seperti itu, ya. Atau ketika seseorang berpikir mencari sesuatu jawaban juga ada eye movement. Ya, kadang-kadang harus menggerakkan bola matanya seperti itu. Dan juga ketika seseorang berpikir keras atau memikirkan sesuatu,
juga terlihat dari mata yang kemudian saya menyebut sebagai eye tightening. Jadi matanya lebih sipit seperti ini. Nah, kita melihat spontanitasnya tidak ada. Kita juga melihat kita tidak melihat ada ekspresi di wajahnya, gitu ya. Sehingga jawaban yang keluar adalah either lupa atau tidak tahu, gitu ya. Ini satu bahasa yang klise ya. Boleh juga kalau kita bilang kenapa kondisinya seperti ini, ya mungkin ini adalah jawaban yang paling safe untuk dia ketika tidak bisa menjawab atau mungkin juga ada banyak pesan-pesan tertentu seperti itu. Nah itu dia soal tanggal lahir anak keempat, dia bisa jawab dengan lugas dan cepat. Dia sebutkan Maret 2021 tanggal 23 dan dia juga menjawab bahwa Ibu PC yang melahirkannya meskipun dia tidak tahu katanya di mana tempat persalinan dan lain sebagainya. Nah, ini yang membuat publik menilai apa yang sebetulnya terjadi, apa betul ada yang disembunyikan atau secara spontan dia berkata jujur, Bu Monica? Jadi gini, kalau ini adalah suatu hal yang penting bagi Susi, ya, maka Susi akan memiliki ingatan yang cukup tajam untuk hal-hal seperti ini. Betul. Ya. Kalau tanggal lahir, tanggal dan tahun lahir sangat dimungkinkan seseorang mudah mengingatnya, gitu ya. Tetapi ketika ditanyakan apa di rumah sakit, di mana dilahirkan, gitu ya, kadang-kadang memang seseorang itu tidak jeli untuk mengetahui tidak perlu. Betul. Sampai di sana Bu Monica, itu yang menarik kan, kalaupun dia berbohong, apa motifnya dia berbohong untuk sampai saat ini pun dia masih bekerja di sana dan dia dalam tanda kutip memfitnah atasannya jika pada akhirnya memang anak itu jadi adopsi begitu, dia akan menanggung kebohongan dalam profesi yang dikerjakan saat ini kepada atasannya meskipun dalam pesakitan saat ini atasannya. Tapi balik lagi begini, ada momen menarik juga ketika dia tertunduk saat Eliezer mengatakan bahwa Susi berbohong dalam berbagai penjelasannya. Kalau tertunduk ini apa artinya? Ya, jadi kita lihat juga baseline-nya. Susi adalah seorang ART ya. Dalam kesehariannya beliau adalah pelayan gitu ya. Jadi tertunduk adalah mungkin merupakan baseline-nya sehari-hari ya. Sehingga kita tidak bisa mengartikan bahwa tertunduk itu artinya mungkin dia malu gitu ya. Atau tertunduk itu artinya dia merasakan bahwa statement-nya itu salah gitu ya. Seperti itu. Jadi saya belum bisa melihat bahwa baseline-nya sehari-hari seperti apa, tetapi kalau kita lihat dalam profesinya sebagai seorang ART ya, biasanya kalau dimarahi oleh majikannya juga gesturnya juga menunduk. Betul. Seperti itu, Abe. Ya, menarik untuk dinanti dan dari berbagai sisi kita coba cermati terus. Bu Monica, terima kasih atas kehadiran Anda untuk menjelaskan bagaimana pemahaman Anda tentang mikroekspresi dan gestur yang ada di persidangan pembunuhan berencana Brigadir Joshua dengan terdakwa pada hari ini Barada Eliezer. Pemirsa, mantan Karopaminal Div Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan telah menjalani sidang kode etik profesi di Mabes Polri. Hasil sidang memutuskan Hendra Kurniawan diberhentikan dengan tidak hormat atau dipecat sebagai anggota Polri karena terbukti melakukan perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Mantan Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Brigjen Hendra Kurniawan hari ini menjalani sidang kode etik di Gedung TNCC Mabes Polri. Sebelumnya, Hendra Kurniawan sudah 3 kali batal menghadiri sidang kode etik karena berbagai hal. Hendra disidang oleh Komisi Kode Etik Polri buntut pelanggaran etik karena menghalangi penyidikan kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sidang yang berlangsung selama kurang lebih 9 jam ini memutuskan Hendra Kurniawan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Dari kelima hakim sidang Komisi Kode Etik memutuskan 3 hal. Yang pertama, terbukti bahwa perbuatan yang bersangkutan adalah perbuatan tercela. Yang kemudian, sanksi yang kedua adalah yang bersangkutan ditempatkan di tempat khusus selama 29 hari. Dan itu sudah dilaksanakan. Yang ketiga, keputusan dari sidang Komisi Kode Etik yang bersangkutan di PTDH diberhentikan
dengan tidak hormat dalam dinas kepolisian. Hingga sampai saat ini, Hendra juga tengah menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait obstruction of justice, kasus pembunuhan berencana yang menyeret mantan Kadif Propam Polri, Verdi Sambo. Pemirsa, polisi terus menggali adanya unsur pidana kasus konser musik berdendang bergoyang di Istora Senayan, Jakarta yang menyebabkan puluhan orang pingsan dan terluka. Polisi menyebutkan jumlah tiket yang dijual jauh melebihi jumlah penonton. Polisi masih mendalami kasus konser musik berdendang bergoyang di Istora Senayan, Jakarta yang menyebabkan puluhan orang pingsan dan terluka. Polisi juga telah memeriksa 2 orang saksi manajemen acara dan tim produksi berinisial SA dan SH. Polisi terus menggali perbedaan jumlah penonton yang over capacity atau melebihi kapasitas. Dalam surat permohonan kegiatan acara, jumlah penonton tertera sebanyak 3.000 orang. Namun tiket konser musik berdendang bergoyang yang dijual panitia mencapai 21.000 penonton. Kita dalami juga ke pasal 360 ya, akibat lalainya menyebabkan orang lain luka-luka, karena memang faktanya banyak sekali pengunjung yang pingsan, kemudian juga lecet-lecet. Nah, ini yang terus kita coba datakan. Semalam dan 2 malam yang lalu atau malam Sabtu, kami monitor langsung ada beberapa pasien atau pengunjung yang dilarikan ke rumah sakit atau dirujuk ke rumah sakit dengan menggunakan ambulan. Festival musik berdendang bergoyang sedianya digelar 3 hari sejak Jumat 28 hingga Minggu 30 Oktober 2022. Namun polisi mencabut izin acara di hari terakhir untuk mencegah jatuhnya korban. Setelah memeriksa hampir 100 orang saksi, Polri memberi sinyal adanya tersangka baru tragedi Kanjuruhan. Informasinya saat lagi untuk Anda.